monggo. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga suara saya bisa terdengar dengan baik, Bapak Ibu. Iya. Mudah-mudahan sesi pagi ini berjalan dengan lancar dan koneksi bisa berjalan dengan lancar. Bapak Ibu, pada pagi hari ini sebelum kita memulai, kita berdoa bersama-sama sebentar. Mudah-mudahan apa yang kita jalankan pagi ini bermanfaat untuk anak didik kita semua, bisa membawa anak didik kita untuk menjadi generasi-generasi yang bisa membesarkan Islam, tetap amanah terhadap iman, dan mudah-mudahan karena yang kita kaji hari ini adalah bahasa Al-Quran, mudah-mudahan juga bisa membawa mereka untuk lebih memahami Al-Quran yang sebagai sumber awal Al-Hadis, juga sebagai sumber asani untuk lebih ta'ammuk fi dinil Islam. Lihadhihi niyah wa kullu niyatin salihah. Al-Fatihah. Tadi mau nelpon terkait narasumber kok lama gitu. Sudah. Iya kan Allah ya kan. Aku ikuti terus. Bapak Ibu, mungkin u'arifu nafsi lahmah, mungkin saya memperkenalkan diri sebentar karena saya ada di sesi pertama. Nanti saya akan meramu sedikit tentang apa maziyah, atau mungkin seandainya tidak dianggap sebagai maziyah pun ini distingsi khusus gitu ya. Jadi maziyah sekaligus sebagai distingsi khusus dari KMA 183 yang terkait penyempurnaan dari KMA sebelumnya yang mungkin harus kita pahami secara bersama-sama terlebih dahulu. Tapi sebelumnya mungkin ada yang beberapa Bapak Ibu yang belum mengenal kami, bahwa nama saya adalah Mamluatul Hasanah. Sehari-hari saya di UIN Malang dan di pendidikan bahasa Arab. Mungkin kalau Bapak Ibu sebagian adalah alumni dari UIN Malang, sudah sempat bertemu dan bersilaturahim dengan kami, atau mungkin sebagian lagi belum bertemu. U'arifu nafsi ahlan wa marhaban bi hadhil syasha. Yumkin naltaqi ma'akum insyaallah fi marrat katsiran ba'da hadzal yaum. Bapak Ibu, perlu saya informasikan, mungkin karena waktu kita tidak terlalu panjang, kita start untuk mengawali session kita ini dengan memahami dulu tentang poin penting yang ada di KMA 183. Apa yang membedakan KMA ini dengan KMA sebelum-sebelumnya, itu yang menjadi titik awal untuk kita diskusikan pagi ini. Perlu kami informasikan pada Bapak Ibu Guru bahwa di dalam belajar bahasa itu ada dua pilar penting yang harus kita pahami bersama. Kita biasa menyebutnya dengan istilah pengetahuan bahasa, al-ma'lumat al-lughawiyah, atau mungkin dalam bahasa Inggris sering kita sebut dengan istilah language knowledge. Itu pilar pertama. Jadi kalau kita misalnya ada di pilar yang pertama ini, language knowledge, berarti kita memahami bahasa itu adalah kal ilm, bahasa sebagai pengetahuan. Ya. Biasanya kalau kita ini mengimplementasikan atau mengejawantahkan konsep language knowledge ini di dalam pembelajaran bahasa, kita istilahnya mengenal dengan istilah anasirul lughah. Itu yang biasa kita pakai. Itu yang biasa kita gunakan. Unsur-unsur bahasa, anasirul lughah. Nah, anasirul lughah itu terdiri dari apa saja? Yang ada di KMA itu disebutkan ada al-mufradat, ada aswat, ada an-nahwu was-sharaf. Seperti itu. Itu disebutkan di KMA kita dengan sebutan bahwa kita memahami al-mufradat, an-nahwu was-sharaf wal aswat, ya. Itu dengan 3 sekaligus, yaitu ada bentuk, ada makna, dan ada fungsi. Ini yang menjadi titik tekan. Bahwa ketika kita ada di poros language knowledge atau kita ada di poros pengetahuan bahasa, anasirul lughah mengajarkannya itu
sekaligus antara bentuk, makna, dan fungsi. Nah, memahami mufradat, memahami nahwu wasaraf, memahami aswat dalam bentuk, makna, dan fungsi itu tidak akan bisa maksimal kalau kita tidak meletakkan ketiga-tiganya ini, ya, kita meletakkan ini semuanya, semua unsur bahasa ini dalam konteks yang tagnya adalah tag-tag tertentu, ya, dalam tag dan konteks tertentu. Jadi karena itulah kemudian di samping ada mufradat, di samping ada nahwu as-saraf, di samping ada aswat, kita juga meletakkannya itu pada struktur tag. Kita di situ harus meletakkannya juga pada memahami betul tentang fungsi sosial tag. Karena itulah bunyi KMA kita ini muatan materinya itu diramu antara tiga ini. Kemudian diletakkanlah ini pada konteks tertentu yang itu diikat pada struktur tag tertentu dan fungsi sosial dari tag itu juga dititipkan posisi tertentu yang terkait dengan penggunaan bahasa yang disebut dengan tindak tutur. Jadi ini muatan-muatan penting yang itu sedikit membedakan antara KMA yang 183 dengan KMA sebelumnya itu diikat dengan 3 kata kunci ini. Ketika mengajarkannya adalah ada bentuk, makna, dan fungsi. Kemudian nanti yang kedua, ya, yang cukup penting ketika kita membahas tentang language use atau penggunaan bahasa, istighdam al-lughah atau sering kita menyebutnya dengan istilah maharat lughawiyah. Itu kita menggunakan pendekatan pembelajarannya dengan istilah pedagogi genre. Pendekatan yang kita pakai namanya adalah pedagogi genre. Nah, nanti seperti apa mengajarkan bentuk, makna, dan fungsi, dan seterusnya, dan bagaimana pedagogi genre, ada sesi sendiri yang akan membahas secara tuntas, baik contoh-contohnya ataupun implementasinya. Hari ini saya hanya mengantarkan pada Bapak Ibu, kenapa kemudian KMA 183 ini memilih pengajaran bahasa dengan pendekatan bentuk, makna, dan fungsi, dan sekaligus dengan pendekatan genre, itu harus kita pahami bersama. Ya, kita coba untuk membahas untuk yang pertama. Kenapa sih kita harus menggunakan atau kita mengajarkan unsur bahasa ini dengan pola bentuk, makna, dan fungsi? Ini ada 2 alasan penting, Bapak Ibu, bahwa ketika kita mengajarkan bahasa, tentunya kita tidak bisa menafikan isu-isu terkini tentang pembelajaran bahasa. Tetapi di satu sisi yang lain, karena kita bahasa Arab ini sumber pembelajarannya banyak juga diambil dari Turas Arabi, kita juga tidak bisa menafikan sumber utama kita, ya, yang menjadi kajian pembelajaran bahasa, yaitu Turas Arabi. Nah, KMA ini ingin meramu dan mengakomodir kedua-duanya, baik itu linguistik modern ataupun tentang bagaimana orang-orang terdahulu merekomendasikan kita belajar bahasa. Kita akan melihat sebentar tentang bagaimana Sibawayh berbicara tentang pembelajaran bahasa atau pembelajaran anasirul lughah, atau bagaimana beliau menjelaskan kepada kita semua tentang nahwu, bagaimana tentang sorof dan semuanya. Nanti di satu sisi kita juga akan melihat bahwa linguistik fungsional itu merekomendasikan apa untuk belajar bahasa. Saya perlu informasikan pada Bapak Ibu bahwa madhab fungsional dalam pembelajaran bahasa itu merekomendasikan kita beberapa poin. Yang pertama itu adalah bahwa fungsi utama dari bahasa itu adalah untuk berkomunikasi. Itu rekomendasi mereka yang pertama. Yang kedua, bahwa ketika kita membangun sebuah kata atau kita membangun sebuah kalimat, sesungguhnya tujuan utama dari membangun kalimat itu adalah untuk menyampaikan makna. Untuk menyampaikan makna dari apa yang kita ingin sampaikan. Ya. Kemudian yang juga tidak kalah penting bahwa sesungguhnya ketika kita belajar bahasa, yang tidak kalah penting kita harus wujudkan adalah kita harus merealisasikan kompetensi-kompetensi yang ada di dalam bahasa itu. Baik itu kompetensi pragmatik, kompetensi gramatikal, kompetensi wacana, dan seterusnya begitu, yang kita akan nanti kita bahas. Nah, persoalannya kemudian, apakah yang direkomendasikan oleh Nahwu al-Wadhifi itu kemudian jauh dari apa yang disampaikan oleh Turas Arabi? Orang-orang linguistik Arab dulu seperti apa sesungguhnya? Mungkin di sini ada, saya mensider apa yang dikatakan para ulama. Yang pertama ini di Alkitab, kitabnya Sibawayh. Sibawayh mengatakan juga bahwa
inna bina al-jumlah ya'ti li khidmatil makna. Jadi ketika Sibawayh mencanangkan bukunya di Alkitab di tentang nahwu, beliau juga mengatakan bahwa sesungguhnya binaul jumlah itu adalah untuk apa? Ya'ti li khidmatil makna. Jadi kalau kita misalnya mengajarkan bentuk kata, sesungguhnya ketika kita mengajarkan nahwu, ketika kita mengajarkan sorof, yang penting bukan semata-mata syakelnya, bukan semata-mata bentuknya, bahwa yang namanya mubtada dan khobar itu terdiri dari diawali dengan isim. Bukan hanya sekedar itu, tetapi dibalik yang penting dari itu adalah kapan, kenapa, makna apa yang ada di balik jumlah mubtada khobar itu. Jadi kalau kita kemudian mengajarkan bahasa seperti sekarang ini, sesungguhnya kita kembali kepada apa yang direkomendasikan oleh para ulama kita terdahulu, bahwa mengajarkan bahasa itu sesungguhnya memang mengakomodir tidak hanya sekedar apanya, tidak hanya sekedar bentuk dari kata itu atau bentuk dari jumlah itu, tetapi yang lebih penting dari itu adalah bagaimana jumlah itu adalah mengekspresikan makna yang ingin kita sampaikan. Jadi rekomendasi seperti ini juga sudah ada sejak di Turos Al-Arabi. Zamakhsyari juga mengatakan seperti itu ya. Jadi kalau Sibawayh kemudian melengkapi innal makna huwal asal. Jadi makna itu sesungguhnya yang asal, bukan bentuknya gitu. Karena itu likulli tarkibin laisa mujarrad mabna fahas bal makna yataqammas mabna. Jadi di situ di balik setiap kata atau setiap mabna, setiap struktur kata, struktur jumlah itu pasti di situ ada makna yang menjadi poin pentingnya ya. Karena itulah kemudian ketika misalnya fal mubtada wal khabar laisa ismaini marfu'ain fi binyatin syakliyah. Kalau kita memahami namanya mubtada khobar ya jangan semata-mata dikatakan itu adalah isim yang kedua-duanya marfu ya, yang dibentuk untuk membentuk jumlah ismiyah, tetapi jumlah ismiyah sendiri itu sejumlah punya makna tertentu yang berbeda dengan jumlah fi'liyah. Itu yang direkomendasikan oleh ulama kita. Demikian juga Zamakhsyari juga mengatakan al-lafdzu tabi'un lil makna. Lafaz itu sesungguhnya ya untuk mengikuti makna yang ingin disampaikan dan seterusnya begitu. Setiap perubahan, apapun perubahan itu, baik itu dibuang atau ditambah ataupun apapun, sesungguhnya itu li khidmatil makna, bertujuan untuk ada makna di balik rahasia dari bentukan-bentukan atau apa yang dilakukan di dalam kita menyusun lafaz itu atau kita menyusun sebuah jumlah dan seterusnya. Banyak kaul ulama yang menyatakan seperti itu. Ibnu Jini juga mengatakan hal yang sama. Abdul Qahir Al-Julhajani juga mengatakan yang sama. Sehingga ketika kita misalnya di KMA kita 183 itu mengatakan bahwa kita mengajarkan anasirul lughah itu adalah bentuk makna dan fungsi, itu tidak menyalahi apa yang sudah direkomendasikan oleh para ulama kita. Wa fi nafsil waqt kita juga sudah melaksanakan amanah dari linguistik modern ketika mengajarkan bahasa. Jadi ini perlu kita sadari bahwa posisi KMA kita itu sudah mengakomodir kedua-duanya, baik itu linguistik modern ataupun Turos Arabi. Sehingga nanti kami berharap dengan informasi ini kemudian tidak ada kegelisahan dari para guru misalnya. Dulu ulama-ulama itu sudah begitu hebat belajar bahasa, bisa melahirkan orang-orang yang mampu untuk berbahasa dengan baik. Apakah KMA kita nanti bisa mengantarkan mereka juga yang sama? Yang harapan kita seperti itu. Jadi harapan kita mengembalikan potensi belajar bahasa itu kepada khitohnya. Bagaimana dulu ulama-ulama kita sudah luar biasa menguasai bahasa Arab. Mudah-mudahan anak kita dengan sedikit perjuangan kita, dengan usaha kita yang maksimal ya, perubahan-perubahan demi waktu ke waktu juga akan semakin memaksimalkan potensi anak-anak kita. Bapak Ibu, selanjutnya yang akan kita bahas sekilas itu adalah tentang mengapa KMA kita itu memilih pedagogi genre. Nanti secara khusus ada Bu Risna yang akan membahas tentang bagaimana siklus pedagogi genre. Tapi di sini saya ingin menguatkan alasan normatif. Kenapa KMA 183 ini kita menggunakan pendekatan pedagogi genre. Selain nanti ada alasan-alasan sangat penting yang akan dijelaskan oleh pemateri berikutnya, sesungguhnya yang mengilhami pemilihan ini adalah riset kita terhadap Al-Quran. Al-Quran itu ketika bicara tentang proses belajar bahasa itu ada 5 fase ini, saya perlu informasikan
pada panjenengan semua bahwa di situ ada fase meniru, ada fase persepsi nalar, ada fase evolusi dan abstraksi, ada fase hubud, ada fase istifta. Nah, ini kalau kita terjemahkan ulang, 3 fase pertama ini fase meniru, ya, fase persepsi nalar. Ini sama dengan siklus pedagogi genre yang nanti akan kita terapkan dalam pembelajaran kita. Jadi kayak ini ada namanya fase meniru ini kita bisanya mengadopsinya dengan istilah modeling of text atau pemodelan. Kemudian di sini ada fase persepsi nalar ini adalah fase di mana kita di dalam pedagogi genre itu sering menyebutnya istilahnya building of file of knowledge, itu apa? Membangun konteks. Jadi di sini apa yang kita lakukan itu juga sama direkomendasikan oleh Al-Quran bahwa fase belajar bahasa itu ini ada 5 tahapan, di mana 5 tahapan itu 3 diantaranya sudah diakomodir oleh pedagogi genre. Nanti kita bahas lebih lanjut itu di dalam session tentang bagaimana siklus pedagogi genre itu diterapkan dalam belajar bahasa. Jadi ketika kita memilih satu-satu pendekatan itu tidak tiba-tiba, tetapi kita mencoba untuk memilih pendekatan yang memang itu direkomendasikan oleh sumber epistemologi utama bahasa Arab, yaitu Al-Quran. Itu alasan kenapa kita harus memahami betul perubahan yang ada di dalam KMA kita. Yang berikutnya yang tidak kalah penting untuk kita pahami semuanya, itu adalah pedagogi genre ini salah satu yang bisa mengantarkan kita untuk mencapai tujuan pendidikan nasional kita. Ini ada literasi, ada karakter, ada kompetensi. Nah, dengan siklus pedagogi genre ini, kita diharapkan akan menguasai 3 kompetensi ini, baik itu yang sifatnya literasi. Literasi itu bagaimana murid mendapatkan pengetahuan untuk keterampilan untuk kehidupan berikutnya. Ini ada beberapa teori literasi yang nanti mungkin Bapak Ibu sudah banyak membacanya di beberapa referensi. Nah, dengan mengakomodir 3 teori referensi literasi ini, yaitu misalnya the 4 resources model, ini yang merekomendasikan kita untuk belajar bahasa itu sebenarnya dengan siklus seperti apa, ya. Tadi itu sudah diterangkan bahwa siklus yang yang diterangkan ini, yang the 4 resources model ini, kita akan mengatakan bahwa orang itu dikatakan bisa berliterasi ketika sudah memenuhi 4 kriteria. Dia bisa menjadi code user, dia bisa menjadi technalizer, dia bisa menjadi seorang yang murakib al-makna, dia bisa menjadi seorang yang muhalil makna, dan seterusnya begitu. Dan ini kita akomodir tadi dengan itu tadi, ya. Ketika kita memberikan teks, itu teksnya juga dianalisis sesuai dengan komponen-komponen yang sudah ada di situ. Demikian juga ketika kita bicara tentang kompetensi yang ada di dalam siklus pedagogi genre ini nanti akan bisa mengantarkan kita kepada kompetensi-kompetensi yang diharapkan dalam belajar bahasa. Ini ada grammatical competence, ada strategis competence, ada discourse competence, ada sociolinguistic competence, ada culture competence. Ini jadi kompetensi komunikasi itu ada ini, ada gramatikal, ada kompetensi strategis, ada wacana, ada sociolinguistik, ada budaya. Nanti ini akan dibahas secara khusus teman-teman yang ada di evaluasi. Ya, kompetensi apa saja yang harus kita miliki. Nah, kompetensi ini ya bisa kita capai, salah satunya adalah ketika kita menggunakan pendekatan pedagogi genre itu di dalam pembelajaran bahasa. Ini sekedar pengantar kepada panjenengan semua, kenapa KMA 183 itu memutuskan menggunakan pendekatan pedagogi genre di dalam pembelajaran bahasa. Bapak Ibu, selanjutnya saya lebih kepada fokus hari ini sebenarnya tugas saya adalah mengenalkan pada Bapak Ibu tentang anwa'un nusus, tentang jenis tagnya, ya, tentang jenis-jenis tagnya. Karena itulah yang kita bahas pertama adalah pasti tentang genre. Apa sebenarnya genre? Genre ini kita harus tahu, mungkin ada beberapa yang kurang familiar dengan istilahnya, tapi yang paling penting untuk kita ketahui bahwa ketika kita berkomunikasi, pasti setiap komunikasi itu punya tujuan. Setiap kita ngomong itu pasti ada tujuannya. Ya. Nah, tujuan itu kita sampaikan butuh namanya aktivitas yang mengantarkan kita kepada komunikasi itu. Nah, selain aktivitas, kita juga butuh wujud dari komunikasi itu. Atau misalnya saya kasih contoh lebih jelasnya mungkin. Saya hari ini itu tujuan komunikasi saya adalah ingin mengajari anak-anak saya menggunakan Zoom meeting. Itu tujuan komunikasi saya.
Kalau saya tujuan komunikasi saya seperti itu, berarti saya butuh aktivitas apa? Saya butuh aktivitas memberi petunjuk untuk apa? Untuk menggunakan Zoom. Itu aktivitas yang seharusnya saya berikan, yaitu memberi petunjuk kepada anak saya. Nah, kalau seperti itu berarti wujudnya apa? Wujud tagnya apa? Maka saya harus memilih tag namanya adalah tag prosedur, An-Nas Al-Irsyadi. Nah, komposisi dari tujuan sebuah komunikasi. Kemudian komunikasi itu ada aktivitasnya. Aktivitas itu adalah kemudian ada wujud tagnya. Inilah yang disebut istilahnya adalah genre dan tag. Jadi seperti itu. Kita harus memahami ini karena inilah nanti yang akan menjadi input utama anak-anak kita ketika belajar bahasa. Jadi penjelasannya seperti itu. Jadi kalau kita memahami sebuah tag itu bukan semata-mata tulisan dalam bentuk artikel, tetapi sesungguhnya tag yang kita maksudkan adalah merupakan perwujudan kegiatan sosial yang memiliki tujuan sosial. Itu yang dimaksud dengan tag, ya. Karena itulah mendeskripsikan sesuatu pasti berbeda dengan menyapa seseorang. Berargumentasi pasti beda dengan bercerita. Struktur tagnya berbeda, komposisi tagnya berbeda, gramatikal yang kita gunakan berbeda. Semua hal-hal yang terkait dengan ini itu akan berbeda. Tergantung apa? Tergantung tujuan komunikasi kita, ya. Tergantung apa? Bentuk dari teks itu apa yang bisa menyampaikan. Nah, seperti itulah. Sehingga mungkin kalau kita simpulkan narasinya bisa seperti itu. Genre itu bisa kita pahami ada namanya proses, yang bentuknya adalah kegiatan dari komunikasi itu. Ada juga yang namanya outputnya, yaitu teks yang kita gunakan itu. Nah, ini sekedar teori saja. Yang lebih penting dari itu nanti Bapak Ibu adalah bagaimana ketika kita belajar bahasa Arab itu mengenal jenis tag-tagnya itu. Karena yang menjadi fokus dari materi pada jam pertama ini masih di jenis-jenis tag yang perlu kita beritahukan kepada siswa kita, dan otomatis kalau ini adalah menjadi materi utama untuk siswa kita, Bapak Ibu tidak boleh tidak mengenal tentang jenis-jenis tag itu. Mungkin apa yang saya sampaikan di sini tidak secara keseluruhan, tapi hanya bentuk-bentuk contoh-contoh yang nanti bisa dikembangkan sendiri oleh Bapak Ibu dan nanti bisa didiskusikan lebih lanjut di berbagai pertemuan, atau nanti bisa juga langsung komunikasi dengan saya ketika mungkin Bapak Ibu memenuhi kewajiban untuk memahami tag-tag itu dan ada sedikit persoalan di dalam memahaminya, nanti kita tetap bisa berinteraksi lebih lanjut. Untuk session hari ini itu saya hanya ingin memberi gambaran awal tentang jenis-jenis tag yang harus kita kuasai ketika kita mengajarkan bahasa Arab. Itu minimal ada 7 tag ini. Nanti ada An-Nas At-Takriri, ada An-Nas As-Sardi At-Ti'dadi, ada An-Nas Al-Ma'lumati, ada An-Nas Al-Iqna'i Al-Burhani An-Niqasi, nanti namanya bisa macam-macam. Ada An-Nas Al-Wasfi, ada An-Nas Al-Irsyadi, ada An-Nas Al-Qisosi. Kita akan coba memahami tag-tag ini di dalam bagaimana bentuknya, apa tujuan sosialnya, strukturnya seperti apa, dan nanti mungkin kalau ada waktu, bagaimana kira-kira kita bisa mengajarkan bentuk-bentuk tag itu kepada siswa-siswa kita. Kita coba untuk ini ya, ada teks itu namanya adalah tag laporan. Tag laporan itu fungsi sosialnya apa ya? Mendokumentasikan atau menyusun atau merekam informasi faktual mengenai sebuah topik. Misalnya hari ini Bapak Ibu sedang melaksanakan warasyatul amal tentang workshop an tatbiq manhaj ta'limil lughah al-arabiyyah. Maka kita di dalam menyusun tag itu kita menggunakan jenis tag ini, tag at-takriri ini. Jadi laporan apa yang kita kerjakan, faktual yang kita kerjakan selama 2 hari sampai besok, itu kita bisa susun dalam bentuk teks seperti ini. Nah, struktur tagnya terdiri dari apa? Kita bisa membuat dulu klasifikasi umum dari apa yang ingin kita laporkan. Misalnya, al-gharad al-asasi bin hadhihi al-warasyah al-amal hadha wa hadha wa hadha. Misalnya kayak gitu. Terus kemudian kita juga bisa susulkan apa kira mal munafid, siapa yang menjadi penyelenggara. Ya. Wizaratus Su'un Ad-Diniyah. Misalnya al-munafid bin hadhil warasyah, yakni siapa tadi? Wizaratus Su'un Ad-Diniyah di Su'un al-Manahid misalnya diselenggarakan oleh KSKK. Kemudian kita juga bisa
klasifikasi berikutnya yang kita jelaskan di situ bahwa acara ini itu terdiri dari apa saja. Kam liqaat, hunaka mungkin sab'atul liqaat, hakada wa hakada. Jadi ini yang masuk dengan klasifikasi umum dulu ketika kita membuat tag yang namanya takrir. Nah, baru setelah itu masing-masing dari liqaat itu fakta dari apa-apa yang ingin dilaporkan dari masing-masing pertemuan itu kita jabarkan di teks berikutnya. Jadi di pertemuan pertama itu ada apa, berdasarkan fakta yang ditemui. Kemudian di pertemuan kedua apa, pertemuan ketiga seperti apa, pertemuan keempat seperti apa. Inilah cara kita menyusun tag laporan. Jadi tag laporan itu ada tujuannya, ada struktur yang harus kita ikuti. Tidak kemudian semua tag itu disusun secara wasfi misalnya. Tidak selalu seperti itu. Ada jenis-jenis tag yang kita harus pahami bahwa ketika fungsi sosialnya seperti ini, ketika tujuan komunikasinya seperti ini, berarti jenis tag inilah yang harus kita pilih. Demikian juga ketika kita sudah memilih, oh jenis tag ini ya yang kita pilih, berarti bagaimana cara menyusunnya itu sudah ada struktur tertentu yang harus kita ikuti. Seperti itu Bapak Ibu. Berikutnya misalnya Anas al-Wasfi. Anas al-Wasfi ini fungsi sosialnya apa? Untuk memberi informasi tentang sesuatu atau tentang seseorang atau apa yang ada di sekitar kita. Ya. Di dalam teks ini, teks wasfi ini yang perlu kita ketahui bahwa setiap teks wasfi mungkin di buku teks Bapak Ibu sudah banyak dijelaskan, terutama di kelas 10 itu banyak sekali teks wasfi yang ada di situ. Nah, struktur dari teks al-wasfi itu ada al-wasfu al-am dan juga ada al-wasfu al-khos. Di dalam al-wasfu al-am ini Bapak Ibu, apa saja yang mungkin kita bisa lakukan di dalam membuat al-wasfu al-am? Itu kita bisa memulainya dengan at-ta'rif. Ya. Setelah melakukan takrif, kemudian kita bisa melakukan at-taskhis, bisa melakukan identifikasi di paragraf pertama itu. Kemudian juga kita mungkin bisa melakukan tasnif, klasifikasi. Misalnya saya begini, saya akan cerita tentang ilmu lughah. Berarti saya mulai ilmu lughah huwa ilmun hakada wa hakada wa hakada. Gitu. Wa majalu ilmu lughah misalnya hunaka aswat an-nahwu misalnya kayak gitu. Kemudian apa? Ad-dalalah. Misalnya seperti itu. Kita berarti melakukan apa? Identifikasi dan klasifikasi. Baru di al-was al-khos kita akan mendefinisikan atau kita akan menjelaskan apa yang tadi sudah di-coupling atau sudah ingin kita jelaskan di wasfu al-am. Kalau tadi saya mengatakan bahwa di dalam ilmu lughah itu ada aswat, ada ilmu aswat, ada ilmu qawaid, ya, ada ilmu nahwi, ada ilmu sarfi, ada ilmu adilalah. Maka di al-wasfu al-khos saya akan menjelaskan masing-masing itu. Ya, ilmu aswat huwa hakada, ilmu an-nahwi hakada, ilmu sarfi hakada. Itu namanya kita membuat teks deskriptif, ya. Jadi salah satu cara membuat teks deskriptif ini komponen utamanya adalah kita membuat al-wasfu al-am dan kedua kita harus membuat al-wasfu al-khos, ya. Jadi macam-macam. Nanti ada beberapa contoh teks di sini. Kalau kita ingin mendeskripsikan sesuatu mungkin rumah, bisa saja seperti ini. Kita bisa seperti yang saya katakan tadi, kita membuat dulu wasf al-am, ya. Uhibbu manzili bahwa jamilun wasi'un, ya. Yatakawwanu manzili min tabaq wahid ya bihi khamsatu hujurat. Jadi apa yang mau dijelaskan di paragraf berikutnya ini Bapak Ibu, itu sudah harus dibuat di deskripsi amnya dulu. Jangan kemudian tidak ada hubungan, laisa hunakal alaqah bainal faqarat. Tidak boleh kita membuat teks yang teks itu tidak ada hubungan antara paragraf pertama dengan paragraf berikutnya. Itu biasanya kita begitu. Kita katanya nas al-wasfi, tetapi apa yang kita wasafkan, apa yang kita deskripsikan itu kadang-kadang pokoknya apa aja gitu. Tidak ada logika di dalam menyusun wasf itu. Nah, seperti ini. Jadi, ketika kita ingin mendeskripsikan manzil rumah kita, apa yang mau kita deskripsikan? Ini sudah kita ikat dulu, ya. Ini memang ada jamil wasi', tetapi ini ada tobak wahid, ada tingkat 1 dan setiap di tingkat itu ada 5 al-hujurat. Al-ghurfah al-ula hakada, al-ghurfah as-saniyah hakada, wal ghurfah as-salisah, begitu. Jadi, apa yang akan kita ini di
wasaf al-khos itu sudah kita ikat dulu di wasaf al-amnya. Itu yang biasanya mungkin belum terlatih oleh kita, ya. Jadi nanti dengan apa namanya, dengan pembekalan ini saya berharap Bapak Ibu bisa mengkonstruk teks sendiri yang dari teks yang Bapak Ibu bikin itu lebih bisa memperjelas kepada anak-anak kita, sehingga ketika mereka itu berbicara itu tidak asal berbicara, tetapi strukturnya memang betul-betul sudah benar, struktur teksnya itu benar. Jadi tidak mencampur aduk antara teks takriri dengan teks al-wasfi. Nanti juga tidak mencampur aduk dengan teks al-hujaji, dengan tidak mencampur aduk lagi dengan apa? Teks misalnya narasi dan seterusnya. Karena apa? Masing-masing itu punya tujuan sosial yang berbeda dan masing-masing itu punya apa namanya, struktur yang berbeda. Itu yang harus dipahami oleh Bapak Ibu guru. Misalnya nanti kita lanjut, ini misalnya ada nas namanya nas at-tafsiri. Mungkin kita sering mendengar namanya teks eksplanasi. Teks eksplanasi ini biasanya kita gunakan misalnya kalau Bapak Ibu itu ingin menjelaskan tentang fenomena alam atau ingin menjelaskan tentang kejadian sesuatu atau tentang suatu prosedur ilmiah dari sesuatu. Ini biasanya kita menggunakan teks ini. Nah, ini biasanya struktur utamanya adalah kita coba identifikasi fenomenanya itu, kemudian baru fenomena yang terjadi itu biasanya bisa jadi sebab akibat, bisa apa begitu, kita akan jelaskan gitu. Nah, ini bisa jadi contohnya seperti ini misalnya. Kita ingin menjelaskan tentang kenapa kok al-futur itu adalah merupakan makan pagi itu adalah sesuatu yang sangat penting untuk kesehatan jismiyah kita. Ini adalah satu fenomena kenapa kemudian kita harus melakukan fatur, ya. Tetapi di dalam melakukan fatur ini ada beberapa penjelasan ilmiah dari sebab dan akibat daripada fatur itu. Kemudian kita bisa menjelaskannya seperti ini: at-tafsir al-awwal hakadha, at-tafsir as-sani hakadha, at-tafsir as-salis hakadha. Dan seperti itu, ya. Baru kemudian ini kita menjelaskan tentang urutan-urutan ini, ya. Urutan-urutan inilah yang kemudian bisa menguatkan pada kita tentang kenapa kita harus fatur, apa akibat yang ada dan seterusnya begitu secara ilmiah, secara apa yang seharusnya kita ketahui tentang ahmiyah minal wajibat fil fatur, ya. Itu terutama untuk tokoh al-jism. Itu begitu. Jadi masing-masing ini ketika kita ingin menjelaskan sesuatu itu ada ada genrenya. Ada genrenya. Sehingga nanti kalau kita sudah membiasakan para siswa kita itu menyusun teks sesuai dengan genrenya begini, ketika mereka diberi amanah untuk membuat teks atau mereka diminta untuk berbicara di depan umum, berbicara untuk mengungkapkan apa yang ada di dalam pikiran mereka sudah tidak kebingungan. Tidak kebingungan oleh sebenarnya bagaimana cara saya menyusun teks. Misalnya kalau memang saya itu ingin berpendapat, berarti teks seperti apa yang harus saya pilih, itu siswa sudah tahu. Kalau saya ingin berpendapat, berarti saya harus memilih teks al-burhani atau al-hujaji. Nah, strukturnya seperti apa? Itu kan mereka sudah tahu. Jadi, saya harus membuat apa dulu. Nah, misalnya al-burhani itu berarti saya harus membuat tesis dulu, ya. Apa yang ingin saya pendapatkan itu. Kemudian setiap pendapat itu butuh hujjah, butuh barohin. Berarti step berikutnya saya harus menyusun paragraf berikutnya adalah harus ada burhan, harus ada hujjah-hujjah yang mendukung dari pendapat saya. Yang terakhir baru nanti mungkin penguatan dari apa yang saya ingin argumenkan itu. Berdasarkan argumen ini berarti ini penting. Nah, itu anak kalau sudah sejak dini diajari seperti itu, sejak MI, sejak sanawiyah sudah diajarkan bahwa menyusun teks atau berteks, ya, menyusun apapun untuk berbahasa itu sesungguhnya harus ada tujuan yang jelas dan setiap tujuan itu akan berimplikasi pada aktivitas berkomunikasi yang jelas dan itu juga berakibat pada pemilihan teks yang harus benar. Anak-anak kita tidak akan gagap untuk berbahasa, baik itu berbahasa Indonesia ataupun berbahasa asing. Kenapa? Karena kita di kelas sudah biasa melatih itu. Itu harapannya Bapak Ibu, sehingga yang harus kita berikan itu tidak sesuatu yang rumit, tetapi jelas aja, clear gitu. Kalau kita ingin mewasaf, berarti ini loh cara menyusunnya. Kalau kita ingin berargumen, begini loh cara menyusunnya. Kalau kita ingin menjelaskan sesuatu, mengeksplanasi sesuatu, begini loh cara menyusunnya. Dan itu tidak berat.
saya yakin tidak berat Bapak Ibu. Karena teks itu strukturnya menjadi sudah pasti dan tidak membuat anak-anak itu harus berpikir berkali-kali untuk menyusun sebuah teks, karena kita sudah terbiasa di kelas itu membiasakan mereka untuk menyusun sesuai dengan aturan yang ada, dan itu berterima secara ilmiah bahwa memang seperti itulah berteks gitu. Sehingga saya berharap dengan materi-materi yang saya berikan, meskipun nanti kita lengkapi dengan diskusi juga, saya hanya memancing dulu, nanti mungkin ada beberapa hal yang perlu Bapak Ibu ingin diskusikan lebih lanjut, nanti dipersilahkan, karena waktu kita mungkin untuk saya presentasi di awal berapa Bapak? Masih ada waktu saya untuk? Masih ada. Nah, jadi seperti itu. Bapak Ibu mungkin ini materi kan akan dibagikan, sudah dibagikan kepada panjenengan semua. Nanti bisa ditelaah lebih lanjut. Seandainya ada beberapa dari PPT yang saya berikan ini belum dipahami, kita bisa diskusi lebih lanjut juga. Meskipun di forum ini tidak bisa tersampaikan, mungkin di luar forum kita bisa tetap akan diskusi. Saya insya Allah akan menerima SMS ataupun mungkin callingan Bapak Ibu ketika ada kaitan dengan implementasi ini dan ada bermasalah dengan implementasinya, kita tetap siap berdiskusi. Ini misalnya kalau kita ingin ada teks prosedur, prosedur itu juga sama, ada tujuan khususnya ya, teks al-irsyadi ini ada itu. Ya, tujuannya berarti harus ada tujuan, materi yang ingin disampaikan, langkah-langkah menyampaikan itu. Misalnya saya hari ini ingin mengajarkan anak saya tadi itu ya memasak mie. Berarti kalau memasak mie itu butuh bahan apa saja. Baru kemudian langkah-langkah membuat mie itu berarti pertama bagaimana, kedua gimana, kayak gitu. Jadi teks yang seperti ini berarti adalah namanya teks prosedur. Ada juga mungkin panjenengan pergi ke dokter, ingin menebus resep. Nah, menebus resep itu apa saja sih yang harus ada ketika kita mau menebus resep? Itu berarti ada di MADA. Kemudian bagaimana sih cara menebus resep? Langkah pertama apa? Langkah kedua apa? Langkah ketiga seperti apa? Berarti kalau kita seperti itu di dalam membuat teks atau kita bergenre untuk menyampaikan prosedur sesuatu, berarti kita menggunakan teks An-Nas al-Irsyadi. Begitu seterusnya Bapak Ibu, nanti contoh-contoh yang ada di sini itu menjelaskan kepada kita. Saya berusaha untuk memberi contoh dari masing-masing teks itu. Monggo nanti dipelajari dan dikaji lebih lanjut, dan apabila ada beberapa hal yang perlu nanti kita diskusikan. Sehingga kalau kita misalnya membuat kesimpulan dan Bapak Ibu ingin mengembangkan lebih lanjut, ini misalnya seperti ini. Ketika kita ingin menggambarkan sesuatu, maka tipe teks yang kita pilih itu bisa laporan, ya, bisa deskripsi, ya. Di mana saja biasanya itu adanya, di lokasi sosialnya itu di mana saja. Ini ada beberapa pilihan, banyak sekali, Bapak Ibu bisa mengembangkan lebih lanjut. Kemudian kalau misalnya ini ada tujuan kita ini menjelaskan sesuatu, maka teks kita bisa kita pilih namanya adalah teks eksplanasi tadi itu. Di mana saja itu lokasi sosialnya, ini sudah disediakan di sini. Sehingga ketika Bapak Ibu mencari referensi, Bapak Ibu bisa memilih sumber dari yang sudah saya teruskan di paling kanan ini. Ya. Kemudian mestinya tujuan kita melakukan komunikasi itu adalah untuk memerintah. Berarti kita menggunakan teks instruksi atau teks prosedur. Di mana itu kita temukan teksnya itu. Yang paling kanan ini adalah sumber yang Bapak Ibu bisa gunakan ketika ingin mengembangkan teks yang ada di buku ajar. Kita ketika mengajar, saya berharap tidak hanya berpatokan ansih pada apa yang tertuang di dalam buku ajar. Tapi Bapak Ibu bisa mengembangkan ini pada saat siklus yang namanya adalah membangun konteks nanti. Ketika membangun konteks, kita itu boleh memberikan para siswa teks sebanyak-banyaknya yang memberi input kepada mereka sesuai dengan jenis teks yang akan kita bahas. Gitu. Jadi entah itu tadi berkaitan dengan mufradatnya, entah itu dengan teksnya, entah itu dengan sumber data yang berbeda-beda dan seterusnya begitu. Saya berharap itu nanti Bapak Ibu bisa mengembangkan setelah mengikuti BIMTEK ini. Sehingga kalau selanjutnya saya ingin berargumen, maka teks yang saya pilih adalah teks Al-Burhani, ya, teks An-Nikosi. Bisa begitu, ya. Kemudian kita juga boleh teks Al-Istijabi.
monggo. Nanti kita boleh ad-dahdi al-istijabi. Kita boleh memilih tag-tag ini. Dan di mana kita menemukan lokasi dari tag itu, Bapak Ibu bisa melihatnya di sini. Ya. Yang terakhir mungkin yang menceritakan itu bisa bentuknya adalah recon, menceritakan yang kita alami, yang sudah terjadi pada masa lalu, misalnya jenengan habis rekreasi, kemudian jenengan ingin bercerita tentang apa yang terjadi pada saat rekreasi itu, atau jenengan habis umroh, jenengan ingin menceritakan tentang bagaimana peristiwa umroh itu, berarti saya harus menggunakan tag yang namanya adalah tag recon. Asardi al-ati'adadi. Atau jenengan ingin menceritakan tentang menarasikan sesuatu, cerita pada masa lampau, kisah-kisah Rasulullah, kisah-kisah itu berarti saya memilih tag namanya adalah tag narasi. Anas al-Qisosi, yang itu strukturnya berarti seperti apa. Begitu Bapak Ibu. Jadi setiap genre, setiap tujuan komunikasi itu berakibat pada tipe tag yang berbeda. Ya, kalau anak kita sejak dini sudah diberitahukan seperti itu, insya Allah mereka itu akan mudah berbicara, tidak bingung ketika misalnya disuruh maju ke depan ingin bercerita itu dimulai dari mana, sudah nggak kebingungan lagi. Demikian juga ketika misalnya saya itu harus mendeskripsikan tentang sesuatu, apa yang harus saya lakukan ketika mendeskripsikan sesuatu, urutannya itu seperti apa. Itu mereka sudah dibiarkan di kelas. Sehingga ketika misalnya suatu saat mereka itu diminta untuk di publik itu berbicara, mereka tidak kesulitan lagi. Itu seperti itu. Karena apa, kita di kelas itu sudah membekali sesuatu yang memang mengantarkan mereka untuk bisa berkomunikasi dengan baik. Sehingga kalau misalnya kita buat siklus gitu, jadi seperti ini Bapak Ibu. Menggambarkan itu berarti ya melalui proses menyusun ini seperti apa yang kita bisa lakukan, genrenya ini adalah tipe teksnya adalah seperti ini ya, produk hasilnya yang terakhir ini adalah seperti ini. Saya kira saya sudah memberikan penjabaran pada panjenengan semua tentang siklus-siklus teks ini, sehingga nanti saya berharap panjenengan melalui BIMTEK ini akan lebih lebih terinspirasi untuk mengembangkan materi dengan lebih baik. Mungkin teks-teks selama ini yang kita susun itu belum bergenre atau ngawur, pokoknya saya nyusun tag gitu, entah tag ini jenisnya apa, kemudian strukturnya ini sudah benar atau tidak, mungkin kurang menyadari kita. Tetapi dengan ilmu seperti ini, dengan kita diberitahu bahwa sebenarnya setiap tag yang kita susun itu ada logika di balik penyusunan tag itu, maka kita akan lebih mudah untuk mengkonstruk tag sendiri ataupun menilai apakah tag yang kita temui itu sudah benar atau salah, dan seterusnya begitu. Saya berharap dengan materi yang mungkin tidak terlalu bisa panjang kita sampaikan, tapi ini bisa menginspirasi Bapak Ibu guru untuk lebih mengembangkan materi-materi berikutnya, dan seandainya nanti ada beberapa persoalan dalam mengkonstruk ini kita bisa diskusikan. Dan lebih lanjut Bapak Ibu bisa saya informasikan pada panjenengan bahwa di beberapa negara Timur Tengah hampir semuanya sudah menggunakan pedagogi genre ini. Termasuk kalau panjenengan nanti misalnya searching di internet, kemudian jenengan menyusuri ini, kurikulum Qatar, gitu ya, menyusuri kurikulum Qatar. Qatar itu sudah menggunakan pendekatan ini, pedagogi genre ini untuk untuk mengajarkan teks-teks mereka. Apakah bisa didengar suara saya? Didengar, jelas. Oke. Jadi di Aljazair itu juga sudah menggunakan pendekatan pedagogi genre ini. Kemudian di beberapa negara lain, Bapak sama sudah menggunakan ini, sehingga nanti panjenengan misalnya mencari referensi terkait dengan teks-teks ini di internet ataupun kita berkomunikasi dengan para penutur asli tentang ini, itu sudah banyak kita bisa temukan. Jadi kita tidak sendirian Bapak Ibu. Jadi di berbagai negara juga sudah melakukan hal yang sama, basis dari pembelajaran mereka sudah pedagogi genre, dan ini mungkin akan memudahkan kita nanti untuk mencari referensi dan berdiskusi di berbagai kalangan. Kalau mungkin salah satu Bapak Ibu nanti itu bisa sharing di forum-forum internasional, kita juga tidak ketinggalan. Kemudian ketika kita ingin berinteraksi dengan para guru di berbagai belahan dunia, saya kira kita juga tidak akan ketinggalan dengan apa yang sudah mereka lakukan. Saya berharap pembelajaran bahasa Indonesia diiringi juga dengan pembelajaran bahasa asing, dengan bahasa Arab terutama, itu nanti juga sudah on the
apa istilahnya ya, on the road gitu ya, sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh banyak aliran-aliran terkini di dalam pembelajaran bahasa. Tetapi finafsil waqt kita tidak tidak meninggalkan turos kita. Kita tidak meninggalkan hazanah keilmuan kita. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Ini di situ sudah banyak sekali yang raise hand, banyak sekali yang ingin bertanya, sehingga mungkin saya cukupkan apa yang saya sampaikan sebagai pengantar untuk kita berdiskusi lebih lanjut. Monggo, waktu saya kembalikan. Oke, terima kasih Ibu Mamuah. Saya tidak bisa menyimpulkan karena saya termasuk orang yang awam sekali atau bahkan saya tidak tahu apa itu untuk masuk dalam bahasa Arab, karena pada intinya bahwa bahasa Arab itu adalah bahasa lisan. Jadi bagaimana seorang guru mengajarkan kepada anak didiknya, dan bahasa Arab itu merupakan bahasa yang memang itu bukan bahasa asli orang Indonesia, makanya itu yang disebut bahasa asing. Tapi saya yakin guru-guru mapel bahasa Arab khususnya wilayah Jawa dan Bali di madrasah ini dan menjadi kewajiban bahasa Arab di lembaga itu, maka kita juga harus mengembangkan atau menambah suatu kompetensi yang ada di bahasa Arab itu. Oke, saya tidak akan berpanjang-panjang dalam ini. Kita langsung ke hal yang tanya jawab. Mungkin kita bisa melihat di Man 2 Kota Malang. Nah, silahkan Man 2 Kota Malang untuk raise hand. Untuk penutnya Man 2 Kota Malang. Man 2 Kota Malang, silahkan. Di unmute, Bapak, di layarnya itu ada notifikasi masuk. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Sabahal khair. Selamat pagi semuanya. Bapak dan Ibu, khususnya Ibu Mamluah ya. Mungkin pandangan saya di awal pertama kali pertemuan adalah mengenal bagaimana KMA yang bahasa Arab ini secara utuh. Mulai dari persiapan, prosesnya sampai penilaian nanti. Kemudian itu tujuan awal saya kira yang ingin saya dapatkan di BIMTEK ini. Jadi bagaimana kami seorang guru bahasa Arab bisa mengimplementasikan KMA 183 ini dalam pembelajaran, dari persiapannya, kemudian proses mengajarnya, dan terus ke penilaiannya. Selanjutnya saya ingin mengkritisi ya Bu ya tentang KMA 183 khususnya yang bahasa Arab. Saya memperhatikan bahwasanya di awal-awal semester 1 anak-anak sudah ada menganalisis gagasan ya. Menganalisis gagasan. Padahal kalau siswa baru, di mana kalau di lapangan, di SMA atau di DMA ya, tidak semua anak-anak itu kan, bahkan kalau di sini, mayoritas itu masih belum bisa berbahasa Arab. Sehingga untuk sampai ke analisis yang merupakan C6 saya kira itu terlalu berat. Itu semester 1. Kemudian di sini di samping analisis juga ada evaluasi. Jadi berat-berat. Ini saya kira kompetensi ini sangat berat untuk siswa SMA, MA semester 1, di mana anak-anak itu dalam penguasaan bahasa Arab berbeda dengan bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris mungkin anak-anak sudah banyak bekalnya, tapi bahasa Arab banyak yang belum punya dasar. Sehingga bagi saya guru, karena ini amanat dari peraturan Menteri Agama ya, yang harus kita laksanakan ini sangat berat.
Mungkin nanti dikasih cara bagaimana kami di lapangan bisa mengimplementasikan itu, bisa mengemban amanah tersebut yang sangat berat menurut saya. Sehingga saya khawatir nanti anak-anak itu overdosis. Artinya kita memberikan sesuatu di luar atau melebihi batas kemampuan anak-anak. Dan perlu saya sampaikan bahwasanya di MAN jumlah atau struktur kurikulumnya itu ada 20 sama lintas minat ya. Kalau lintas minatnya itu ada tiga bidang studi, sehingga 20 bidang studi. Kalau seandainya tuntutan kurikulum menganalisis semuanya, termasuk bahasa Arab, betapa stresnya anak-anak. Saya kira begitu ya. Betapa stresnya anak-anak itu. Dengan 20 mata pelajaran tuntutannya yang super berat seperti ini. Dan perlu mungkin kami sampaikan bahwasanya anak-anak itu belajar di MA ini, kita kan bukan mahasiswa yang khusus belajar bahasa Arab ya Bu ya. Kalau melihat Ibu tadi kan tentang bentuk-bentuk teks itu ya. Itu saya kira itu sudah materi-materi mahasiswa mungkin ya. Kalau diberikan ke anak-anak itu saya kira itu sangat berat. Padahal untuk mengatakan siapa namamu itu sudah susah ya di awal-awal itu ya. Kemudian nanya tentang keseharian itu sudah amat susah juga. Mungkin itu dari saya khususnya, mungkin dari yang di lapangan melihat kesulitan yang akan kami hadapi dengan kurikulum 183 ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Kersane mboten supe langsung saja Pak ya. Nggih. Langsung mau. Materi ini memang nanti berurutan Bapak, nanti ada bedah SKL juga. Kemudian ada penjelasan tentang komponen dari struktur kurikulum ini sebenarnya ada apa saja. Kebetulan nanti ini tadi memang disampaikan tidak berurutan, kebetulan saya bagian yang jenis tag gitu. Jadi nanti memang sebenarnya materi ini nanti utuh ya Pak ya, utuh dari bedah SKL sampai evaluasi. Hanya saja kebetulan untuk di zona ini Jawa Bali ini yang duluan itu diberikan adalah tentang struktur tag gitu. Tapi jangan khawatir nanti ada sesi yang secara utuh nanti juga membedah SKL dan bagaimana itu mengimplementasikannya di dalam RPP. Kemudian bagaimana itu wujudnya dalam tag, buku tag. Nanti juga ada siklus dalam pengajarannya yang di pedagogi genre, itu semuanya akan dikupas satu persatu Pak. Tapi kebetulan ini kan saya duluan anwaun nususnya yang diberikan, karena itulah tadi saya kasih pengantar di depan bahwa komponen dari KMA ini tidak hanya anwaun nusus tetapi banyak komponen yang nanti akan kita bahas. Nah, terkait dengan itu tadi muatan tentang analisis dan evaluasi, apakah itu tidak terlalu berat untuk teman yang ada di madrasah aliyah, padahal mereka bukan takhusus fil lughah al-arabiyyah. Nah, paradigmanya kita rubah Pak, bahwa seseorang itu berbahasa itu pasti melakukan analisis ataupun melakukan evaluasi dalam bentuk sederhana apapun. Misalnya ngaten, saya itu takrifun nafsi, saya mengenalkan diri saya, itu kan tidak semata-mata kemudian saya mengenalkan diri saya. Kita harus paham bahwa mengenalkan diri itu ada struktur cara mengenalkan diri. Itu maksudnya. Jadi itu yang dimaksudkan memberi informasi kepada siswa bahwa cara mengenalkan diri yang benar itu begini loh. Itu misalnya gini, ismi mamlu'ah, umri hakadha, begitu ya, misalnya kayak gitu. Itu kan ada wasfus saksiyah, itu nanti beda dengan ketika nanti itu wasfunya adalah wasful makan. Nanti beda dengan wasfu al-hal. Jadi memberi informasi kepada siswa sejak dini bahwa cara mendeskripsikan sesuatu itu ada aturannya. Itu tidak berat Bapak. Karena apa? Kita sudah memberi contoh bahwa caranya itu seperti ini loh. Tidak berarti teksnya itu langsung tuwinggi begitu. Tidak.
dari dasar sekali ketika kita mendeskripsikan diri kita itu seperti apa mestinya. Kalau misalkan saya, kalau yang ingin saya deskripsikan keluarga, maka saya akan mengatakan begitu. Ismi mamlu'ah. Li a'dha al-usrah berapa? Mungkin salah satu a'dha'in fi usrati. Ab, kan begitu biasanya ya. Wa akhis shaghir. Nah, ketika kita ingin mendeskripsikan itu ada aturannya. Apakah apa yang akan saya deskripsikan itu terkait dengan keluarga saya, berarti di wasful am itu saya sudah masukkan situ. Itu aja Pak, sebenarnya bukan berarti kita itu akan membuat tag yang sangat tinggi, tetapi setiap kita membuat tag itu sudah kita pahami betul, strukturnya itu benar. Komponen yang akan saya ungkapkan di dalam tag itu sudah benar. Ngoten. Jadi baik itu dia di tingkat MI, baik itu dia di tingkat madrasah sanawiyah, ataupun dia sampai di aliyah sudah tahu, oh berarti tag yang saya gunakan itu sudah benar. Ngoten. Jadi itu sebaiknya sejak dini berbahasa apapun, entah itu bahasa ibu ataupun bahasa yang untuk bahasa asing, ya itu kita biasakan seharusnya itu distrukturkan dengan struktur yang benar. Jadi empun memahami bahwa namanya analisis itu berarti sesuatu yang sangat rumit di dalam konteks berbahasa, tapi dia bisa menyadari bahwa teks saya itu sudah terdiri dari komponen wasful am dan wasful khos secara benar, itu sudah menganalisis Pak. Ngeten nggih. Dia mengevaluasi, misalnya mengevaluasi apakah struktur yang digunakan oleh teman saya itu sudah benar atau sudah masih salah. Itu sudah namanya mengevaluasi, meskipun teksnya 2 paragraf saja, tetapi dia sudah dalam konteks yang benar di dalam membuat teks itu. Jadi empun dipahami bahwa namanya menganalisis itu sesuatu yang sangat kompleks dalam konteks berbahasa, bisa dimulai dari hal-hal yang sederhana. Misalnya di SD itu pun bisa menganalisis seperti apa? Misalnya dengan gini, fa'ala itu ketika tulisan dipasang seperti itu kan fa'ala Pak. Tapi ketika jenengan meminta anak-anak itu untuk mecah, fa'ala itu ketika di tafsil, ada fa, ada ain, ada lam dengan cara terpisah seperti itu. Jenengan sebenarnya tanpa sadar sudah meminta anak-anak itu untuk menganalisis gitu. Jadi pekerjaan menganalisis, pekerjaan misalnya mengevaluasi, itu sebenarnya pekerjaan yang di dalam bahasa itu sehari-hari sudah kita lakukan. Dan empun merasa itu adalah berat sekali ini mboten. Jadi KMA kita tidak membebani seperti itu, tapi real bagaimana ketika kita nanti membuat indikator-indikator itu ya realnya sesuai dengan apa yang ada di lapangan itu. Bukan berarti kemudian ini teksnya yang ada di situ kok berat sekali. Anak-anak belum menguasai sama sekali ini tentang tentang struktur yang ada di situ. Dimulai dengan yang sederhana. Karena itulah hari ini kenapa kok Bapak Ibu itu diberi materi tentang anwa'un nusus, biar panjenengan bisa menyederhanakan teks sesuai dengan anak didik yang panjenengan hadapi. Seandainya di aliyah itu harus mulai dari yang nol betul, maka saya akan mengenalkan An-Nas Al-Wasfi, tetapi dengan modal yang sangat sederhana. Monggo mulai dari ta'aruf yang sederhana, nanti meningkat lagi, nanti meningkat lagi, nanti meningkat lagi. Karena itulah seperti yang dikatakan itu di KMA 183 dan nanti implementasi lebih realnya juga ada di 184, itu memberi peluang kepada Bapak Ibu guru untuk menyesuaikan amanah-amanah yang ada di KD itu sesuai dengan lapangan. Justru materi ini dibentuk seperti itu Bapak. Jadi empun dados beban, jangan jadi beban bahwa apa yang akan kita kerjakan itu sesuai betul dengan kondisi di lapangan. Karena itulah ilmu membuat tagnya itu diberikan pada guru. Guru tidak harus terpaku dengan apa yang ada di bahan ajar. Tetapi guru bisa mendesain materi sesuai dengan keadaan putra-putri mereka. Terus seperti yang saya katakan tadi, apakah menganalisis itu begitu berat? Apakah menganalisis itu, mengevaluasi itu begitu berat? Tergantung apa yang dievaluasi. Kalau dievaluasinya ringan, itu sebenarnya tingkat mengevaluasinya juga sesuai dengan materi yang panjenengan berikan. Apakah itu berarti sudah menetapkan, sudah memenuhi KD? Itu sudah memenuhi KD, Bapak. Jadi ngoten, jadi empun digalih seakan-akan bahwa pekerjaan yang namanya mengevaluasi itu luar biasa berat bagi seseorang. Seperti yang dikatakan tadi, teks itu adalah ilmunya teman-teman perguruan tinggi, mboten. Mengetahui struktur teks itu seharusnya sudah diketahui sejak dini. Bahkan sejak SD kita sudah harus tahu bahwa orang berbicara itu agar bisa
diterima oleh orang yang diajak komunikasi itu punya struktur tertentu. Jangan sampai kita mendeskripsikan sesuatu tapi tag yang kita pilih justru mendebat. Misalnya ngaten. Prosedur itu seperti ini. Jangan sampai kemudian salah malah menggunakan tag recon. Karena nanti dibalik-balik, maka tujuan komunikasi kita jadi tidak sampai. Ketika anak sudah biasa menggunakan teks seperti itu sejak dini, itu akan terlatih Pak, mereka berbicara dengan sangat bagus dan tidak akan menjadi beban ketika kita harus high order thinking skill, ketika kita berpendapat tidak kesulitan, ketika kita harus mengkonstruk pemikiran kita tidak kesulitan. Kenapa? Karena belajar bahasanya sejak dini sudah diarahkan untuk seperti itu, berpikir dengan kritis dari hal-hal yang sederhana. Ngoten Pak, amanahnya sebenarnya di situ. Mudah-mudahan Bapak Ibu guru tidak menganggapnya sebagai sebuah beban, karena ini memang kita banyak harus berubah dari pola Bapak Ibu guru, kita juga harus berubah, tidak menganggap bahwa yang namanya mengevaluasi, yang namanya mengkritisi, yang namanya apa itu adalah sesuatu yang begitu tinggi tidak bisa dicapai oleh seorang anak. Mereka bisa. Tinggal kita mengarahkannya menjadi seperti apa dalam berbahasa, monggo nanti kita diskusikan lebih lanjut. Mungkin itu Pak yang saya bisa sampaikan sebagai penyampai amanah dari KMA itu. Nanti lebih lanjut bedah SKL-nya ada di session setelah zuhur insya Allah ya, nanti ada. Oke, itu mungkin Pak Mas. Bapak, mungkin kalau lebih ininya bagaimana guru itu mensadarkan siswa ketika dia itu mengucapkan bagaimana aina anta, mungkin kan min aina kan gitu. Jadi ketika dia seorang murid itu mengucapkan lafal bahasa Arab itu seperti assalamualaikum gitu kan, mereka itu memang sadar kan begitu. Jadi tidak hanya sebatas hafalan saja gitu kan Bu ya. Gitu. Jadi itu mungkin yang jadi bukan min aina anta itu bukan hafalan, tapi benar-benar tahu bahwa secara teks itu sadar bahwa ini artinya maksudnya itu begitu gitu. Gitu. Ketika seseorang ditanya kemana kamu, nah secara di otak itu sudah bisa menjawab ketika bisa panjang dan bisa pendek gitu kan. Jadi intinya dari KMA itu membumikan bahasa Arab kepada guru dan siswa didik di dalam proses belajar. Jadi ketika kalau saya boleh mengambil contoh itu ketika kalimat bahasa Arab itu dihafalkan, itu padahal dihafalkan itu tingkatannya itu kan rendah, lots gitu kan. Padahal itu sulit untuk menghafalkan bahasa Arab. Nah, tapi kalau untuk menganalisa mungkin lebih mudah gitu. Jadi menghafalkan kalimat yang panjang bahasa Arab itu kan kayaknya sulit. Itu padahal sulit, padahal pada tingkat ini pada tingkat lot saja, pada C berapa gitu kan gitu, bukan gitu. Itu mungkin. Oke Bapak. Sukses selalu, semangat. Nah, itu. Jadi itu yang gitu. Jadi sepenuhnya KMA 183 memberikan ruang kepada guru mapel khususnya bahasa Arab untuk inovasi kreatif gitu. Oke, tetap semangat. Oke, selanjutnya ke MA Ma'arif Al-Muttaqin Temboro Kidul. Wah, di mana? Kayaknya ini daerah Jawa Timur ini. Kalau sudah ada Temboro Kidul itu antara Jawa Timur dan Jawa Tengah. Nggak mungkin kalau Jawa Barat. Oke, silakan. Pak suaranya. Silakan Bapak oke. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasallam wa ala luar biasa, setengah ini gitu memang hasanah. Saya tadi sampai jomblo sama teman-teman Bu. Pinter kok ngono dari nopo. Oh, sih. Begini Bu, mungkin kurang lebih sama dengan apa yang tadi disampaikan dari Mandua Malam. Sebenarnya problem mendasar di kami madrasah, apalagi di swasta, apalagi di pinggiran seperti ini, siswa-siswa yang masuk di Alia itu mereka kadang dari intake-nya itu tidak semuanya dari sanawiyah atau linearnya dari MI, sehingga kadang
apa yang sebenarnya sudah tidak perlu dibahas di MA itu kita harus mulai lagi dari awal. Bahkan ada ini sekalian curhat awal ya, dan mungkin ada juga teman-teman yang lain sudah mengalami yang sama. Ada beberapa siswa kami itu yang sampai semacam fobia gitu dengan bahasa Arab, sampai mereka itu pilih nggak masuk ketika ada bahasa Arab. Ini kondisi yang ada di lapangan, sehingga kadang ya gimana, jangankan mereka untuk memahami di bahasa Arab, mereka membaca atau menulis bahasa Arab itu pun mereka juga agak kesulitan masih yang sehingga sebenarnya bagus sekali setelah kami pelajari di arah KMA ini dengan keluasan kelonggaran dan sebagainya. Cuma dengan adanya kelonggaran keluasan tersebut, kalau dari dukungan dari siswa sendiri juga kurang ini, apalagi misalnya sudah berparah dengan guru yang juga kurang paham, malah lebih parah lagi itu. Ini juga tentunya akan kesulitan. Ini kami mohon bagaimana untuk treatment yang harus kami lakukan terhadap siswa-siswa kami yang demikian. Kalau yang kebetulan di sana ada berbasis pondok pesantren mungkin kurang begitu masalah ya, karena mungkin sudah terbantu lewat pelajaran nahwu, sharaf, fikih, alfiah dan sebagainya, tasrif ya, yang mereka sudah kenyang di madrasah diniyahnya, sehingga ketika di aliyah pun mereka juga tidak terlalu kesulitan. Itu saja Bu, mohon dan juga masukan untuk buku Kemenang bahasa Arab yang diterbitkan dari Kemenang resmi itu. Alhamdulillah, terima kasih, kami sudah dibantu oleh buku resmi dari Kemenang, tetapi kami pelajari untuk yang bahasa Arabnya kan ada transliterasi itu nggak? Ada transliterasi itu atau mungkin fontnya atau bagaimana nggak? Banyak yang akhirnya tidak tertulis sesuai dengan transliterasi. Ada kode-kode kursornya karakternya berubah menjadi karakter kayak yang seharusnya panjang berubah menjadi tanda lebih besar dan sebagainya. Itu mungkin akan sedikit banyak kurang membuat nyaman teman-teman madrasah untuk belajar. Ini mau untuk koreksi buku dari Kemenang, semoga nanti ada tindak lanjut, karena ini nanti akan digunakan anak-anak dan selama ini sudah kami sebarkan ke anak-anak untuk dipakai sebagai buku bekal mereka. Terima kasih Bu Mamlatul Laksana. Salam dari Magetan. Monggo melalui Winara menawi sawah cuan ditindak. Assalamualaikum. Insyaallah. Oke, itu langsung Bu. Iya, untuk translitasi Pak, pedoman translitasi itu memang ada beberapa simbol-simbol begitu, itu tidak salah, memang sistemnya begitu. Jadi nanti monggo dipelajari lagi, ada beberapa sistem translitasi yang memang bentuknya itu ada simbol panjang disimbolkan dengan apa, kemudian misalnya tasydid itu disimbolkan dengan apa, sehingga seakan-akan itu salah, tapi memang seperti itu sebenarnya sistem translitasi. Nanti maksud saya ketika diketik itu kan, kalau kita pakai translasi Arabik itu kan jelas ada titik-titik, ada kayak gitu nggak? Tapi hasil di file sendiri itu nggak muncul seperti itu. Jadi tanda spasi, jadi tanda itu. Beda dengan yang translasi Arabik. Kalau translasi Arabik kan jelas ada titik-titik sesuai dengan transliterasi mana. Oke, nanti kita cek lagi secara keseluruhan. Mudah-mudahan akan terus ada perbaikan seandainya memang ada beberapa hal yang perlu teknis diperbaiki. Oke Pak. Terus kemudian terkait dengan anak didik kita yang variasi. Bagaimana, apakah kemudian kita itu tiba-tiba harus memberi teks argumentasi padahal anaknya itu nggak bisa punya kosakata, misalnya kayak gitu Pak ya. Membuat teks yang meskipun amanahnya KD di kurikulum itu argumentasi itu berarti bukan argumentasi yang purat gitu juga bukan. Jadi kan bisa mendesain argumentasi tapi sederhana. Misalnya kayak begini, al-lughah Arabiyah muhim, itu sudah namanya saya ingin mengemukakan pendapat bahwa bahasa Arab itu penting. Terus kemudian dengan zalika li iddati asbab, zalika li asbab, misalnya gitu. Awalan lughah Arabiyah, lughatul Quran. Lughah gitu. Jadi bahasa yang sederhana dulu yang kira-kira anak itu bisa menerima, tetapi secara struktur teks itu sudah benar. Kosakatanya nggak harus banyak, Pak. Kosakatanya nggak harus banyak. Jadi mungkin hanya lughah Arabiyah muhimmah. Itu mungkin 3 kosakata. Dzalika li iddati asbab atau dzalika li asbab. Al-awwal
lughatul Quran. Atsani lughah al-umam al-muttahidah, al-lughah ar-rasmiyah lil umam al-muttahidah. Secara struktur teks burhani itu sudah benar. Jadi ketika kita misalnya KD-nya itu tuntutannya begitu, tetapi anak kita belum bisa sampai yang memiliki kosakata yang banyak, kita bisa tetap memenuhi KD itu dengan cara sederhana seperti yang Bapak Ibu sudah punya potensi di situ apa gitu. Jadi kita bisa mulai dari hal-hal kecil, hal-hal sederhana yang tidak memberatkan siswa. Saya kira dengan model nanti kita evaluasinya itu tidak di model di UN ya, tetapi benar-benar bagaimana madrasah itu diberi keleluasan untuk memantau peserta didik perkembangan satu persatu. Itu lebih luas Pak kita membuat materinya. Karena itu kalau yang ada di buku ajar itu kan standar yang bisa diberikan dalam konteks tertentu yang mungkin itu tidak implemented ketika pada tataran siswa yang variasinya memang berbeda. Tapi guru dengan pengetahuan yang diberikan selama Bintek ini diharapkan itu bisa mendesain materi sesuai dengan kondisi mereka. Jadi mboten yang berat-berat dulu. Dia diberi input cara membuat teks kayak burhani tadi itu dengan 5 kata tadi itu atau 5 kalimat itu tadi, tapi sudah memenuhi kriteria yang benar. Nanti keluar dia bisa ngomong dengan 5 kata itu tadi yang sudah teksnya benar. Begitu masuk kelas diberi input yang benar, diberi penjelasan tentang kosakata yang itu, kemudian dia keluar bisa membuat teks seperti yang panjenengan buat hanya dengan 5 jumlah. Itu saya kira pembelajaran dengan seperti itu lebih simpel, tidak menyalahi KD, tetapi juga bermanfaat untuk anak-anak kita. Jadi materinya bisa dirampingkan begitu Pak. Penjelasan tentang struktur, penjelasan tentang itu bisa the next time, bisa berikutnya. Kalau itu tidak dibutuhkan pada saat itu, ya sudah, kita keep dulu, biar tidak membebani dulu. Yang penting anak itu bisa membuat teks secara oral, secara tertulis dengan seperti yang aturan struktur teks dengan yang benar tadi itu. Itu karena saya pada saat ini menjelaskan tentang struktur teks. Mungkin yang lain nanti akan menjelaskan dengan perspektif yang lain. Jadi kita berangkat dari manapun, dengan modal KD itu kita bisa mengimprove materi sesuai dengan keadaan guru ataupun siswa ya, dan agar bahasa Arab itu tidak menjadi beban bagi mereka. Mudah-mudahan ini bisa menjadi gambaran Pak. Jadi meskipun teksnya itu kayaknya argumentatif seharusnya berparagraf-paragraf, tapi bisa dibuat simpel dengan setiap paragraf itu dengan kata yang seperti yang saya katakan tadi itu, dan itu sudah tidak menyalahi aturan teks burhani. Pak. Jadi sesuai dengan kapasitas murid mawon. Terima kasih. Mohon nanti juga kalau juga ada selain juga yang berupa teks, kita kan masih kekurangan sekali untuk koleksi-koleksi istimewa. Ya. Berbeda kalau bahasa Inggris kan kita banyak sekali mau baru dari mana saja banyak. Ya. Untuk yang bahasa Arab, kami mohon nanti lebih diperkaya lagi atau kami juga dibagikan kita dalam sebagian atau bagaimana untuk pembelajaran yang sifatnya istimewa. Ya bukannya apa-apa, kami bisa mungkin yang membuat sendiri, tetapi mungkin akan lebih bagus kalau begitu sudah dibuat secara profesional dari pemenang, supaya bisa benar-benar nanti sinkron. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum. Mudah-mudahan ini masukan juga untuk kementerian. Ya. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Semoga selalu sehat. Bapaknya istiqomah itu Bang Arif, ikut BIMTEK mulai SKI sampai bahasa Arab. Mantap. Kayaknya beliau itu mengampu berapa mapel gitu sampai mungkin bingung. Oke, lanjut aja. Langsung ke mana satu kota Semarang. Karena kadang-kadang guru kita itu di madrasah multifungsi ya, bahasa Arab ya apa gitu kan. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau sudah bisa didengar, Ibu, terima kasih Bu Mamluatul Hasanah dari UIN Malang. Alhamdulillah pada pagi hari ini kami bisa
komunikasi langsung lewat pengembangan kurikulum di tingkat pusat, Bu ya. Jadi sebelum ini diimplementasikan, kami dulu pernah berdiskusi masalah kurikulum yang berkaitan dengan kenalkan, nama saya Imam Mursid, Pak. Imam Mursid dari MAN 1 Kota Semarang. Ini beneran atau enggak sih, Pak? Begini, Bu. Tadi di awal di PowerPoint Ibu itu nampaknya tidak terpisah bahasa itu ada dua, yaitu ada language content dan skill language ya. Jadi maharoh lugawiyah dan madatul lughah. Ya, maharoh lughah dan madatul lughah harus dibedakan. Kalau maharoh itu ada 4, kalau madatul lughah itu kan ada nahwu, ada sorof, ada bahan qiraah, ada aswat. Nah, aswat itu adalah bagian daripada madatul lughah. Itu harus dipaparkan dulu itu. Kemudian mohon maaf Ibu, kalau mengucapkan genre itu mohon kata-katanya itu diperhalus lagi karena ini berkaitan dengan bahasa Inggris. Kalau bisa dilihat dulu. Kalau sepengetahuan kami itu kalau membaca namanya genre itu, ya membacanya genre. Fonetiknya itu genre. Ya, itu genre itu kalau nggak salah ada 12. Itu mungkin ada descriptive, naratif, report, recon, prosedur, review, ya, Pak. Ya, announcement, ada anecdote, news item, deskriptif, dan explanation. Kalau nggak salah begitu. Nah, setelah ya nggak apa-apa, ini sharing aja Bu. Kami mohon maaf kalau mungkin memberi masukan yang kurang sopan terhadap Ibu dan narasumber yang lain. Kami mengkritisi kurikulum ini dari awal, Bu. Sebelum acara ini mungkin setahun yang lalu ketika kurikulum muncul itu langsung kami pernah di Surabaya diskusi. Jadi begini, Bu, dalam kurikulum itu di KD 3 itu tidak muncul jenis tagnya apa. Ini saya pernah, jadi umpamanya judul, temanya apa, kemudian tag yang mau dimasukkan itu jenisnya apa dari genre itu. Ini yang harus diperdalam lagi oleh. Maka saya sebenarnya pengen ketemu satu meja, baik webinar maupun pakai secara langsung darat, itu kepada konsep kurikulum awal. Maunya itu bagaimana? Saya pengen sekali itu. Sehingga kita itu jelas. Jangan hanya sekedar share atau mungkin sifatnya itu top down, tapi tolong aspirasi dari bawah itu bisa diangkat sehingga kita itu jelas. Saya berbicara macam-macam tag genre ini, Bu. Saya ketika kuliah S2 di UNES bahasa Inggris itu sudah 10 tahun yang lalu kita berbicara genre. Nah, baru sekarang ini muncul di bahasa Arab tahun 2020. Terus 10 tahun yang lalu kita itu sudah bicara mahwa sepuf, mahwa anekdot itu sudah. Tapi karena bahasa Arab agak terlambat, nggak masalah lah. Kita maklumi saja. Saya juga bergelutnya di berkutat dalam bidang bahasa Arab. Sekali lagi, di kurikulum itu tidak muncul, Bu. Sehingga kita sebagai penulis buku itu bingung dalam mengimplementasikan kurikulum itu maunya apa. Gitu loh. Maaf karena kami juga ikut menulis buku. Nah, ketika dalam acara itu kita paparkan bagaimana kalau kurikulumnya dirubah. Akhirnya dari Kemenak Bukhari, Pak Imam Bukhari mengatakan jangan, kalau kita merubah kurikulum, kita merubah juga KMA atau PMA. Wah, ini jadi masalah menurut kami. Untuk itu mohon kita duduk lagi supaya jenis tagnya itu muncul, Bu. Yang muncul itu di sanawiyah. 3.12 ada, 3.6 ada, 3.8 ada itu, tetapi di situ berbunyi menganalisa gagasan dari teks naratif sederhana. Semuanya berbunyi naratif. Saya yakin materi yang ada di bahasa Arab itu jenis teksnya itu tidak semuanya naratif gitu loh. Saya yakin tidak. Mungkin ada deskriptif, mungkin ada report, mungkin ada review, mungkin ada sepuf, ada cerita-cerita lucu begitu. Seperti pendaftaran ke luar negeri untuk kelas 12 di MAN itu kan bagaimana pendaftaran ke luar negeri, itu kan prosedur. Nah, itu tidak muncul di kurikulum itu. Sehingga ketika kita munculkan itu jadi masalah katanya karena merubah KD. Nah, ini mohon direnangkan kembali
kami siap untuk duduk bersama dalam rangka untuk merancang kurikulum tersebut. Supaya kita itu tidak bahasa Jawa itu tidak mengisi-ngisini gitu loh, Pak. Tidak memalukan gitu. Masa kita orang bahasa Arab sangat terjauh lah, sangat jauh. Padahal buku yang sudah dikarang oleh dinas, Dikbud dalam bidang bahasa Inggris, kami sudah mengamati itu sudah 10 tahun yang lalu, memaparkan tentang genre ini. Itu terima kasih. Mungkin bisa lebih luas lagi, Bapak. Saya mohon maaf dari Kemenak Pusat kalau seandainya saya pertanyaan ini agak kurang pas di dalam forum ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena saya sangat prihatin sekali ketika kita melihat seperti ini tidak jelas, tapi ketika kita diperjelas harus melalui melalui bermacam-macam prosedur yang harus kita lalui. Terima kasih Bu. Saya mohon maaf sekali, saya juga alumni UIN Malang S2 tahun 2011, masih Pak Imam Suprayogo. Saya alhamdulillah menjadi wisudawan terbaik di kala itu, menghabiskan uang negara, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak masukannya. Nanti terus akan kita perbaiki bahasa Arab ke depan. Keinginan kita bersama-sama akan kita bangun. Memang ada beberapa naskah yang pastinya begitu meluncur, pasti akan banyak kekurangan yang ada di situ. Tetapi ruh dari keinginan kita berubah bahasa Arab menjadi lebih baik mungkin nanti dikawal dari waktu ke waktu. Dan saya mohon kepada Pak siapa Pak? Saya tidak begitu mendengar tadi suaranya. Iya. Muhammad Imam nanti kita akan Bapak Imam Mursyid MPD, alhamdulillah, barakallahu fikum bikulil mudakhalat. Nanti kita akan terus diskusikan untuk ke depan. Tapi itu cita-cita kita ke depan memang bahasa Arab tidak akan terus berubah menjadi lebih baik, itu yang kita inginkan. Seandainya pun itu belum 100% bisa kita wujudkan di dalam bentuk dokumen, kita berharap nanti kita dalam implementasi terus kita kawal bersama-sama, terus kemudian nanti dari waktu ke waktu juga kita perbaiki dokumen-dokumen yang sudah ada sebagai masukan-masukan. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Bapak atas masukannya. Yang paling penting adalah melihat KMA ini secara utuh, dan saya yakin seiring berjalan kalaupun itu ada kekurangan itu bisa diperbaiki, karena KMA ini adalah bukan sesuatu yang mutlak, masih bisa mengalami perbaikan untuk hal yang baik kepada siswa kita dalam proses belajar mengajar. Oke, karena ini ada yang bertanya lagi dari satu Kota Malang. Ini kayaknya tetangga Ibu nih. Silakan di-unmute. Di-unmute suaranya Ibu. Satu Kota Malang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas materi pagi ini. Insya Allah selama ini kalau kami lihat anak-anak memang sudah mempelajari macam-macam teks ini di pelajaran bahasa Indonesia. Dan insya Allah kalau kami amati anak-anak yang mempunyai nilai bahasa Indonesia bagus, itu otomatis bahasa Inggris dan bahasa Arabnya juga bagus. Karena secara pemahaman teori tentang teksnya sudah mantap gitu ya. Dan saya bersyukur sekali dengan adanya materi pagi ini tentang macam-macam teks ini, Anwa'unas. Karena memang selama ini di bahasa Inggris juga seperti ini, ada macam-macam teks ya, ada recon, ada narasi dan lain-lain yang selama ini saya juga bahasa Arab belum kayak itu ya, belum kok tidak sama ya antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dan bahasa Arab. Yang selama ini bahasa Arab kan tematik sekali, semuanya arahnya ke tema-tema gitu. Memang lebih mudah anak-anak belajarnya karena yang dipelajari teksnya itu
mufradatnya itu, evaluasinya juga itu sebenarnya lebih mudah buat anak-anak, dan ini hal yang baru untuk murid-murid di madrasah, dan utamanya juga baru untuk guru-gurunya. Jadi guru-gurunya mau nggak mau harus belajar lagi, dan kemudian tapi sebenarnya semua guru itu sudah mungkin ya, kalau kami sebenarnya sudah menggunakan macam-macam teks ini, terutama deskripsi dan laporan itu kan selalu itu di beberapa bab menyesuaikan dengan materinya. Tapi memang tidak dijelaskan secara teoritis ya. Kalau di buku yang terbaru kan ada tes deskripsi itu apa, kemudian terbagi menjadi berapa. Nah, yang ingin saya tanyakan yang pertama, apakah perlu mengajarkan kepada murid-murid tentang sub-sub dari teks, macam-macam teks dengan berbahasa Arab? Atau hanya perlu yang penting mereka paham macam-macam kalau tes deskripsi ini seperti ini tanpa perlu menjelaskan bahwa ini an-nasbul wasfi, kemudian ada wasful am dan khas, kemudian ada ta'rif, ada tashdis. Nah, apakah perlu seperti itu atau yang penting mereka paham? Itu yang pertama. Yang kedua, di antara 7 macam teks ini, apakah ini bisa digunakan di dalam satu angkatan? Saya kelas 1 semua teks ini, atau ini ada tingkatan-tingkatannya dari 7 teks ini? Ada tingkat-tingkat kesulitan tersendiri. Apakah kelas 1 hanya deskripsi misalnya dengan laporan, kemudian kelas 2 apa dan kelas 3 apa? Itu yang perlu kami tanyakan. Jadi penggunaan macam-macam teks ini menyesuaikan tingkatan kelasnya 1, 2, 3, 10, 11, 12. Saya di Alia soalnya. Oh ya, Alia semua ya. Atau menyesuaikan tema. Selama ini kalau deskripsi pasti wasful bait, wasful madrasah itu pasti kita sudah tiap saat pasti usroh juga ada wasfunya. Kemudian untuk laporan mereka disuruh untuk wawancara tentang profesi dan hobi temannya, kemudian membuat laporan ke gurunya, itu juga sudah melakukan. Nah, ini apakah tergantung dengan tema pemilihan teks-teks ini atau tingkatan-tingkatan? Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Mamlu. Terima kasih. Terima kasih Bu. Alhamdulillah kalau madrasah sebenarnya sudah mempola tek-tek yang diajarkan itu berbasis itu tadi ya, An-Nas ya, sudah berbasis An-Nas. Untuk tingkatan dari An-Nas ini memang ada beberapa teks yang itu secara otomatis sebenarnya membutuhkan pijakan teks awal. Misalnya kalau kita membuat teks argumentasi, di dalam argumentasi itu kadang-kadang juga butuh mewasaf sesuatu. Sehingga memang untuk dasar-dasar teks seperti wasaf itu memang diberikan terlebih dahulu, itu akan lebih baik ketika kita kemudian tidak langsung melompat kepada teks yang lain. Jadi memang ada tingkatan-tingkatan yang diperlukan ketika kita di dalam menyusun sebuah teks, misalnya eksplanasi, otomatis di dalam eksplanasi itu cara penarasiannya juga membutuhkan bagaimana mendeskripsikan sebuah peristiwa dan seterusnya, atau di naratif nanti juga begitu. Ada beberapa teks yang memang secara dominan membutuhkan jenis-jenis teks yang sifatnya wasfi juga, karena itu mungkin sebagai dasar di awal teman-teman siswa harus dikenalkan dulu dengan pola-pola teks tertentu yang akan mendukung penguasaan teks berikutnya. Saya sependapat dengan Ibu dengan gradasi itu. Kemudian yang terkait dengan bagaimana pemilihan teks, memang seperti yang dikatakan dari Bapak Semarang tadi itu, kita di dalam KMA kita itu kan memang di 183 itu belum dijelaskan dengan jenis tagnya, sehingga pola yang dikerjakan selama ini adalah memilih tag berdasarkan tema yang diikat itu, mana yang pas, terus kemudian titipan gramatikal apa yang ada di situ itu kadang-kadang juga masih dipertimbangkan. Polanya masih memang seperti itu, tidak murni berbasis al-asasil an-nas seperti yang seharusnya terjadi itu, tagnya sudah ditentukan atau seperti apa masukan dari Bapak yang Semarang tadi itu, tapi
misi atau apa ya, keinginan kita untuk berubah ini bisa dimulai dari situ. Jadi kita tidak kemudian menganggap ini sebuah kendala untuk memajukan bahasa Arab dari aspek ini, tapi kita bisa mengakomodir KMA itu tetap untuk sebagai ramuan untuk mendesain teks yang kita inginkan. Sehingga misalnya kalau ada teks Al-Hajj wal Umroh, kemudian kita ingin cerita tentang peristiwa yang masa lampau, berarti yang pas dengan tema ini saya memilih recon. Berpikir seperti itu juga tidak dipersoalkan. Meskipun nanti dalam modeling di dalam building knowledge, dalam BKOF-nya atau membangun kontennya, panjenengan semua bisa memilih tema-tema yang berbeda untuk memperkuat para siswa menguasai jenis teks itu. Jadi tema itu tidak selalu kemudian memberikan batasan kepada kita untuk mengembangkan materi lebih jauh. Begitu Bu. Jadi mungkin awalnya memang kita berpijak pada KMA itu untuk sebagai standar minimum yang kita berikan kepada siswa, karena di situ memang bunyinya adalah diikat dengan konteks tertentu. Saya kira tag yang diikat dengan konteks tertentu tidak akan menjadi kendala kita untuk ini ya, karena input non linguistik itu seperti tema itu sebenarnya kadang-kadang malah justru membantu kita untuk memilih sebuah tag. Jadi kita berpikirnya positif ke arah situ sehingga kita tetap bisa melaksanakan pembelajaran ini dan tidak menganggap apapun yang tertuang di dalam KMA itu sebagai kendala kita untuk terus berimprovisasi dalam pengajaran bahasa Arab. Betul Ibu. Iya. Jadi kalaupun ada kekurangan di KMA itu bukan itu KMA kurang lantas dicela. Justru ketika ada kekurangan saya bisa ini ditambahkan dalam gitu. Jadi intinya ketika standar minimal kalau di bahasa Arab di KMA 183 itu memang itu standar minimal, kepengen maksimal ya tambahin aja atau lebih di atas maksimal lagi ya silahkan saja, no problem, dan tidak salah itu kan. Jadi karena memang guru harus inovatif dan kreatif gitu kan. Lantas kalau semuanya KMA itu kurang, saya nggak mau diem aja, KMA-nya kurang, tuntutannya juga kurang, saya ngajarnya apa adanya gitu. Ya nggak begitu juga kan Bu ya. Iya, KMA itu kurang, harus begini, tidak sesuai dengan ini. Nah, kalau lantas tidak sesuai apa itu kayak ibarat jalan, jalan itu harusnya lurus, enakan kalau lurus nggak usah belok-belok lah, itu kan repot akhirnya gitu. Jadi nikmatilah daripada KMA 183 ini untuk ini, karena yang paling penting di KMA 183 itu adalah bagaimana guru mapel khususnya bahasa Arab itu dituntut untuk selalu kreatif dan inovasi itu. Jadi ketika ada materi yang ini materi nggak ada, saya tambahin. Dosa nggak dosa. Ketika belajar bahasa Arab salah aja nggak dosa, apalagi menambahi hal yang baik kan gitu. Oke, kita langsung ke Man Purworejo. Man berapa ini? Saya nggak tahu ini Man. Silahkan di unmute. Oke, di unmute. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sirojul Munir dari Man Purworejo, Jawa Tengah. Iya. Terima kasih sebelumnya kepada Ustadzah Mamluatul Hasanah yang sudah memberikan materi yang begitu luar biasa bagi kami. Dan mohon maaf sebenarnya ini mungkin bukan pertanyaan ya, hanya unek-unek saja. Karena tadi kebetulan ada Pak Mursid yang menjadi tim penyusun buku bahasa Arab. Ya dari tadi karena juga disampaikan teks-teks, nah jadi di buku yang sudah disusun oleh Kemenak itu menurut kami, ini bagi kami, antara teks dengan mufrodat yang sudah diberikan itu kadang-kadang tidak begitu korelatif gitu. Istilahnya banyak sekali mufrodat yang agak percuma ngeten nggih, karena ketika kita sudah pelajari atau di depan itu sudah ada mufrodat itu ternyata nanti di teks
di bacaan, di kalimat-kalimat itu tidak muncul, tidak relevan gitu. Padahal kan salah satu hal yang dapat memudahkan siswa untuk mengingat mufrodat itu salah satunya kan dengan mengulang-ulang. Ketika di depan ada mufrodat ini, nanti di kalimat ada, nanti di bacaan juga ada, mungkin di targetnya juga ada, seperti itu. Jadi ya mungkin ini masukan dari Pak Mursid dan teman-teman sekali yang sebagai penyusun. Bila nanti kalau ada perbaikan mungkin masukan dari kami itu. Kemudian juga target juga di setiap bab itu kadang-kadang contoh-contoh target tidak disesuaikan dengan materi pada bab itu. Misalnya di bab 2 kalau saya mengajar kelas 11 itu bab 2 tentang kesehatan, nanti targetnya tentang jar majrur dan ataf ma'tuf. Itu nanti contoh-contohnya ada tentang sholat dan lain sebagainya. Nah, kami kira kalau contoh-contohnya itu sesuai dengan tema akan lebih memudahkan lagi. Itu meskipun kami di bawah juga istilahnya mengembangkan sendiri bagaimana anak itu bisa lebih mudah dan tidak terpaku pada buku. Kita mengembangkannya itu maksudnya supaya anak lebih mudah lagi kita sesuaikan dengan tema. Itu saja. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Sana. Oke. Terima kasih. Ini saya kira apresiasi yang sangat luar takbir atau istilah-istilah tindak tutur yang kita ungkapkan di mufrodat. Kemudian juga beberapa kosakata itu tidak semuanya terakomodir di dalam teks yang kemudian dijadikan contoh. Tapi yang perlu kami informasikan pada panjenengan semua bahwa kita itu nanti ada siklus yang namanya membangun konteks. Membangun konteks atau istilahnya adalah kita bisa menambah informasi yang lebih banyak kepada siswa, tidak hanya tergantung pada buku. Itu memang diberi peluang yang seluas-luasnya kepada para guru. Jadi saya sudah benar tadi Bapak Ibu sudah melakukan seperti itu, sehingga nanti misalnya ada kosakata yang kok ini belum termaktub di dalam buku teks buku ajarnya, berarti Bapak Ibu memang harus mengembangkan itu misalnya lewat beberapa teks tambahan yang itu diperlukan. Memang di dalam building knowledge of the file ini justru kita malah salah ketika hanya terpaku pada teks yang ada di dalam buku. Memang siklus ini menuntut kita untuk memberi informasi tambahan pada siswa. Jadi kalau misalnya jenengan hanya terpaku pada buku, justru itu yang salah. Karena memang itu tidak yang dikehendaki oleh siklus pedagogi genre. Jadi panjenengan sudah benar tadi, sudah menambahkan informasi tambahan, membuat teks tambahan untuk mengakomodir mufrodat atau mungkin bentuk-bentuk pola yang dibutuhkan yang itu tidak tercermin dalam teks. Karena kadang-kadang ada keterbatasan kita untuk memuat semua informasi itu di dalam teks contoh. Ya, di namudzaj itu karena kesulitan, tidak mudah membuat teks yang itu bisa mengakomodir semuanya. Karena itu kemudian guru bisa mengimprove ya. Kadang-kadang kita kan kalau misalnya ini kok dalam satu garis kok teksnya sampai 10 ada, kan tidak mungkin gitu yang ingin mengakomodir semuanya ya. Itu keterbatasan yang kadang-kadang kita lakukan baik sebagai penulis ataupun sebagai guru. Kadang-kadang kita juga tidak bisa memuat semua informasi itu dalam bentuk satu teks. Saya setuju dengan panjenengan Pak. Jadi nanti ditambahlah informasi itu, ditambahlah teks yang berbeda untuk menguatkan kompetensi yang panjenengan inginkan. Oke, begitu. Jadi guru bahasa Arab madrasah itu memang tuntutan dari KMA 183 itu yang kita mau. Nah, gitu ya Bu ya. Iya, itu. Jadi semakin saya yakin Bapak nanti pada akhirnya akan mampu mengembangkan tanpa dibatasi hal-hal yang sifatnya rumit. Justru tuntutan tujuan daripada pembelajaran bahasa Arab itu intinya kan murid bisa secara sadar mengucapkan berbahasa Arab itu dengan secara sadar kan gitu. Jadi sukses selalu dari Man Purworejo, berkah.
Itu. Sip, mantap. Guru hebat bermartabat. Sukses selalu Bapak. Kayaknya ini waktu sudah. Waktu sudah, iya Pak. Waktunya sudah habis. Sudah apa ya? Sudah habis. Jadi saya ingin. Saya yakin guru-guru madrasah hebat sangat menunggu dan ingin bertemu atau bahkan saya yakin setelah acara ini Ibu akan menerima WA atau bahkan telepon sehingga mohon maaf akan mengganggu waktu luang Ibu gitu. Tapi saya yakin Ibu akan dengan riang gembiraan gitu, semangat untuk guru madrasah hebat bermartabat. Oke. Statement close untuk sesi ini, Bu. Terima kasih. Saya senang sekali bertemu dengan Bapak Ibu. Meskipun kita bertemu secara virtual, saya yakin silaturahim kita sudah kita buka hari ini. Silaturahim kita buka hari ini berniat bersama-sama untuk terus mengembangkan bahasa Arab di Indonesia dengan kita niati ibadah li khidmati dinina, ya, li khidmatillah subhanahu wa ta'ala. Itu pasti yang menjadi poin entry kita. Sehingga kita ketika belajar bahasa Arab dengan modal yang dari kekuatan dari hati, itu akan sangat berbeda dengan hanya kita menggunakan logika. Jadi kita memenuhi komponen kita secara keseluruhan, manusia itu ada ruhnya, manusia itu ada akalnya, manusia itu ada hatinya, dan di dalam manusia itu juga ada nafsunya. Kita harus mengakomodir semua sistem itu, mudah-mudahan itu yang bisa mengantarkan anak-anak didik kita bisa menjadi lebih baik. Terima kasih. Amin. Bapak. Terima kasih Bapak Ibu Mamluah narasumber pada sesi ini. Saya tidak bisa mengucapkan kata-kata lagi bagaimana. Yang penting saya hanya bisa mendoakan dari jauh. Semoga Ibu selalu sehat, panjang umur. Itu. Amin ya Rabb. Amin. Oke Ibu, kayaknya sesi pertama ini kalau sesinya itu 6 jam atau sangat bisa melihat bagaimana sampai kedalaman dari KMA 183 khususnya Mampel Bahasa Arab ini. Terima kasih. Mohon pamit, mohon maaf kalau apa yang saya aturkan ada yang kurang-kurang dan mungkin bahasa saya kurang berkenan di hati Bapak Ibu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tunggu silaturahim berikutnya. Saya mohon izin untuk keluar dari forum Bapak. Oke, terima kasih Bu. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesi pertama kita sudah